Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, ini strategi-strategi. Kalau ini sudah tips and triknya. Yang pertama, untuk kita bisa mencintai diri, jadilah pribadi yang memaafkan. Termasuk memaafkan diri kita sendiri. Lupakan masa lalu dan mari kita cek deh, itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini. Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu, nah itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu kita tahu, oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak, saya itu sudah memaafkan kok Pak, tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi. Apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan dirimu? Kalau sudah ketemu, saya itu Pak, orangnya males Pak. Saya itu Pak, orangnya kalau sudah punya rencana malah saya tunda-tunda. Saya itu Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian males, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru, berarti saatnya jangan males dan jangan menunda-nunda. Nah, ini jalan untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi, langkah pertamanya itu. Jadi, mari memaafkan yang lama. Kita maklumi yang lama, kita perbaiki sekarang. Itu strategi pertama. Yang kedua, ya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have no tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong, seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong, ya tidak ada isi tehnya, ya tidak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table, ke semua gelas yang ada, semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada cintanya. Kalau tidak ada cintanya, seperti teko, seperti ceret, seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama, ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita. Dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali atas hidup kita. Jangan mengembangkan mentalitas korban. Kita ini sering, kalau hari ini ya kita sering pakai istilah playing victim. Playing victim itu untuk menutupi kesalahan kita, kita nuding orang lain yang salah atau kondisi tertentu yang salah. Wah, ini gara-gara jaringan Pak, makanya saya tidak lolos kemarin ujian, putus-putus, tidak terdengar suaranya misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita playing victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal kok tidak pernah disampaikan sudah diujikan misalnya. Pokoknya kita
kegagalan kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playing victim tadi, memposisikan diri sebagai korban. Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui, kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah. Sudah yang lalu jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah, ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah, atau kelihatannya orang menganggap kita tidak bersalah, tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru, kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita playing victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri, tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri, ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita, wong kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui, melarikan diri, pada akhirnya ya kita jadi korban beneran, korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan, tidak harus sesuai keinginan. Nah, biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas, sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena keinginan kita yang tidak terkendali. Kita tidak bisa ngukur kebutuhan kita. Misalnya, kebutuhan itu, kita lapar. Kita lapar itu kan cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa, itu urusan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, itu makan ya harus di restoran ini, menu yang mahal ini, itu. Sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu di angkringan saja ya cukup. Pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang. 2 bungkus, 3 bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing. Tapi kan kita tidak sekedar mengejar kebutuhan, mengejar keinginan. Akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi, kita kecewa dengan diri kita. Karena kita kecewa, ya sulit kita bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis, hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan kan. Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah, menunya inilah selera saya ini, kesukaan saya ini. Itu keinginan itu ngurusi. Kalau bahasa Jawanya nggugu karepe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama. Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah, kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima, kita istiqomahkan. Nah, karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya. Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh, yuk kita ulang-ulang, kita perbaiki terus-menerus. Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi.
kita sayang diri kita terus, kita cintai diri kita terus, nanti dia sudah jadi karakter. Perilaku kita akan terbentuk semacam itu. Jadi perbaikan diri yang terus menerus. Ini namanya strategic self love. Bagaimana kita mencintai diri.